Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ahmad Muhammad Kamil selaku dosen pengampu mata kuliah seni berargumentasi, serta para teman seperjuangan yang saya banggakan, tak lupa juga para hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan hingga pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato bertema pemanfaatan artificial intelligence dalam dunia pendidikan, antara kemajuan dan ancaman perkembangan generasi. Hadirin sekalian, saat ini kita sedang hidup pada era ketika teknologi berkembang begitu cepat. Salah satunya yang paling banyak digunakan adalah artificial intelligence atau yang sering kita sebut sebagai AI. Mulai dari membuat ringkasan, mencari jawaban, mengerjakan tugas, hingga menyusun presentasi, semuanya bisa dilakukan dalam hitungan detik. Fenomena ini bukan lagi isu masa depan, tetapi isu pendidikan yang sangat aktual. Berdasarkan survei Microsoft dan IDC tahun 2024, tercatat bahwa 79% pelajar Indonesia sudah menggunakan AI untuk membantu belajar, mulai dari mengerjakan tugas hingga mencari penjelasan materi. Di satu sisi, AI membawa kemudahan, namun di sisi lain, ada ancaman yang diam-diam tumbuh di balik kenyamanan tersebut. Data dari UNESCO 2023 menyatakan bahwa penggunaan AI secara tidak bijak dapat mengurangi kemampuan menulis, menurunkan kreativitas, dan meningkatkan plagiarisme. Bahkan, Kemendikbudristek pada 2024 menemukan bahwa 86% guru Indonesia merasa perlu adaptasi dan pelatihan khusus untuk menghadapi penggunaan AI yang semakin marak. Yang lebih mengejutkan lagi, survei Ipsos 2024 menunjukkan 65% orang tua Indonesia khawatir anaknya menjadi tidak mandiri karena terlalu bergantung pada AI. Maka pertanyaannya adalah, apakah kita sedang memanfaatkan teknologi atau justru kita yang sedang dikuasai oleh teknologi? Teman-teman, izinkan saya menyoroti fenomena yang semakin tampak di sekitar kita. Banyak anak sekarang yang berpikir bahwa adanya AI membantu mereka dalam mengerjakan tugas dan hal-hal lainnya. Namun, tanpa mereka sadari, penggunaan AI secara berlebihan justru membuat mereka tidak berkembang. Memang benar, saya setuju bahwa AI sangat membantu, namun seringkali kita menyalahgunakan fasilitas yang ada. Menurut saya, AI itu idealnya dipakai untuk mencari referensi, inspirasi, atau ide, kemudian kita kembangkan dengan gaya, pemahaman, dan kreativitas kita sendiri. Tetapi, kenyataannya di lapangan berbeda. Yang banyak dilakukan orang bukan mengembangkan, tetapi menempelkan mentah-mentah apa yang diberikan AI tanpa proses berpikir. Inilah poin yang harus kita highlight ketika kita sedang berhenti berpikir, berhenti menganalisis, berhenti mencipta. Maka saat itu pula kita berhenti berkembang. Hadirin sekalian, jika generasi kita hanya menjadi pengguna, bukan pencipta, maka kita akan tertinggal jauh. Pengguna AI yang tidak bijak dapat menyebabkan 1. Kemampuan berpikir kritis menurun, karena jawaban selalu tersedia instan sehingga membuat mereka malas berpikir. 2. Kreativitas tumpul karena tidak ada proses olah pikir. 3. Maraknya plagiarisme karena banyak yang hanya menyalin hasil AI tanpa mengembangkannya dengan ide. 4. Ketergantungan digital yang membuat seorang sulit belajar secara mandiri. Padahal, negara-negara yang unggul dalam pendidikan seperti Cina, Korea Selatan, Jepang, dan Finlandia menempatkan kemandirian berpikir dan literasi digital sebagai pondasi utama pendidikan. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua, khususnya sebagai calon pendidik, untuk tidak hanya pintar menggunakan AI, tetapi bijak dalam menggunakannya. Gunakan AI sebagai alat, bukan penentu kualitas diri. Gunakan AI sebagai pendorong kreativitas, bukan pengganti kreativitas. Mulai hari ini, mari kita lakukan 3 hal penting. 1. Gunakan AI untuk mencari referensi, bukan untuk copy-paste hasil mentah. 2. Kembangkan ide AI dengan gaya berpikir kita sendiri, sehingga kita tetap belajar dan berkembang. 3.
Latih kemampuan literasi dan argumentasi, karena inilah kekuatan manusia yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Jika kita bisa menguasai teknologi, bukan dikuasai olehnya, maka AI akan menjadi peluang besar bagi masa depan pendidikan Indonesia. Hadirin sekalian, kita sedang berada di persimpangan penting dalam dunia pendidikan. AI adalah alat luar biasa, tetapi ia hanya akan berguna jika manusia yang menggunakannya memiliki karakter, etika, dan tanggung jawab. Mari kita gunakan teknologi sebagai jembatan menuju masa depan, bukan sebagai alat yang membuat kita diam di tempat. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan membuka kesadaran bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.